Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama Ibu adalah Sudriya Marni Saputri. Ibu mengajar mata pelajaran kimia di kelas 10. Sebaiknya sebelum kita memulai pelajaran kita, hendaknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak Ibu semuanya, setelah saya tadi memperkenalkan diri saya, maka kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu hakikat dan peran kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Nah, pada pembelajaran yang pertama sekali ini, Ibu harapkan kalian akan paham kenapa kita harus belajar kimia, apa manfaat belajar kimia, dan apa hubungannya belajar kimia dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena semua benda, semua yang kita pergunakan dalam kehidupan kita, baik alat, baik makanan, semuanya itu tetap menyangkut dengan yang namanya kimia. Makanya kimia itu sangat penting dipelajari dalam materi kita. Ibu harapkan kalian akan paham dan mengikuti semua apa yang Ibu nanti jelaskan, sehingga kamu bisa menerapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, masuk kita ke berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian mampu memahami ilmu kimia serta peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kamu akan memahami karakteristik atau ciri-ciri ilmu kimia itu seperti apa. Kemudian kamu juga akan tahu dan mengerti menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk memahami fenomena kimia di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, yang Ibu harapkan, kita nanti setelah belajar materi hakikat kimia ini, kita akan mampu menggunakan peralatan di laboratorium secara tepat dan benar. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Ibu menjelaskan apa sebenarnya hakikat ilmu kimia itu, maka kamu harus paham dulu. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan yang namanya bahan kimia. Mungkin kamu juga sudah pernah menyadari, bagi kamu yang sudah mempelajari. Nah, bagi orang-orang awam atau orang-orang yang tidak pernah belajar, misalkan orang tua yang tidak pernah belajar gitu ya, mereka pasti akan takut yang namanya kimia. Mendengar nama kimia kayaknya selalu membuat dampak negatif dalam kehidupan. Padahal sebenarnya zat-zat kimia itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kita tidak akan pernah lepas dengan yang namanya zat-zat kimia. Bisa kamu lihat contohnya di gambar itu, ada kamu gunakan peralatan mandi, peralatan kecantikan, pemeliharaan lotion, obat-obat nyamuk, pokoknya peralatan dalam rumah tangga sehari-hari, itu semuanya tidak pernah lepas yang namanya dari zat kimia. Contoh tuh di gambar kamu bisa lihat, ada Pepsodent, ada Citra untuk hand body atau sabun mandi boleh juga, ada yang namanya Pantene untuk sampo, ada conditioner dan sebagainya. Nah, di gambar di bawah kamu juga bisa lihat ada obat nyamuk, ya, beberapa macam obat nyamuk. Kemudian ada penyemprot ruangan dan segala macam. Itu semuanya tidak pernah terlepas dari yang namanya zat kimia. Ibu kasih contoh yang paling mudah. Kamu bisa lihat nanti Pepsodent yang ada di rumah kamu gunakan itu, lihat nanti komposisinya. Arti komposisi adalah zat-zat yang terkandung di dalamnya. Maka dalam Pepsodent itu ada namanya fluoride atau bahasanya fluorida. Nah, fluoride itu adalah salah satu unsur dalam kimia dengan lambang unsurnya adalah F. Nanti itu akan kita pelajari setelah bab ini. Nah, contohnya lebih jelas bisa kamu lihat dalam gambar ini. Ada contoh suatu Nivea, biasa digunakan untuk cewek-cewek, kan? Nah, ini kamu bisa perhatikan di gambar itu bahwa
ada beberapa komposisinya di dalam gambar itu. Contohnya ada water, lauric acid, ya, itu artinya adalah asam, itu asam. Kemudian ada potasium hidroksida, itu artinya adalah NaOH. Ada stearic acid atau asam sitrat, ya. Ada glikol stearat atau stearat glikol. Nah, itu semua adalah komposisi yang berbau kimia. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kamu sehari-hari kamu gunakan setiap hari kimia, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kamu tetap gunakan yang namanya zat kimia. Tadi dijelaskan pertama sekali bahwa peralatan mandi kamu, peralatan kecantikan kamu, peralatan rumah tangga kamu, itu semuanya juga menyangkut dengan yang namanya kimia. Apakah ilmu kimia itu? Jadi baru kita masuk ke materi intinya, yaitu apakah ilmu kimia itu. Jadi kamu sudah paham kenapa kita harus membahas tentang namanya kimia? Karena memang ilmu kimia itu tidak pernah lepas dari diri kita dan alam sekitar, yang selalu saling mendukung dan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain dampak negatif, ilmu kimia itu juga memiliki dampak positif. Nah, kita masuk ke berikutnya, apakah ilmu kimia itu? Kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Jadi misalkan bisa kamu lihat di gambar itu ada seperti vitamin C. Vitamin C itu ketika belum dilarutkan dalam air, dia berbentuk seperti padatan bulat. Tapi setelah nanti dimasukkan dalam air, maka dia akan larut menimbulkan gelembung-gelembung gas dan akan larut dalam air sehingga nanti air yang tadinya tawar akan berubah menjadi sedikit asam. Nah, itu sepertinya dijelaskan dalam kimia itu bahwa susunan pertamanya padat, strukturnya padat, sifatnya keras. Nah, setelah dia bereaksi dengan air, maka dia akan larut. Nah, larut dia akan menjadi cair seperti air. Nah, biasanya ada juga akan menimbulkan panas. Nah, contoh reaksi yang menimbulkan panas misalkan kapur sirih. Kenal kapur sirih anak-anak? Kapur sirih biasa digunakan untuk nenek-nenek yang masang sirih. Kapur sirih itu, nak, jika kau masukkan ke dalam air, maka akan menimbulkan gas, kemudian akan menimbulkan panas. Nah, kimia itulah yang dipelajari di situnya, nak. Bagaimana perubahan materinya, bagaimana strukturnya, bagaimana susunannya, bagaimana sifatnya, dan apa energi apa yang dihasilkan setelah terjadinya perubahan itu. Yang dari zat padat tadi dilakukan dalam air, maka dia akan mencair, nanti air menjadi panas. Nah, itu yang kita pelajari dalam ilmu kimia ini. Ya, nak? Selanjutnya kita bahas adalah apa itu sebenarnya materi dan penggolongan materi. Jadi materi itu artinya adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi apapun yang ada di dunia ini, ya, memiliki massa dan menempati ruang, dia tergolong sebagai materi. Nah, penggolongan materi terbagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu adalah zat yang partikelnya terdiri atas satu jenis zat saja. Terdiri dari satu jenis zat saja. Jadi, zat tunggal itu terbagi menjadi dua. Ada unsur, ada senyawa. Nah, unsur itu adalah merupakan zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Contohnya, perak, emas, besi. Nah, sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya NaCl, garam dapur, CO, NH2 2 kali, urea, C12H22O11 itu adalah gula, kemudian ada H2O adalah air. Kemudian campuran. Campuran adalah dua macam zat atau lebih yang bercampur dengan perbandingan berbeda-beda tanpa melalui reaksi kimia. Nah, campuran terbagi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat yang tidak bisa lagi dipisahkan secara sederhana. Contohnya campuran antara air dengan garam, jadi air dan garam.
jadi air garam. Kemudian air dengan gula jadi air gula. Ya. Kemudian air dengan sirup menjadi air sirup. Nah, jika secara sederhana antara air dengan garam yang sudah bercampur tadi tidak akan bisa lagi terpisahkan. Itu namanya campuran yang homogen. Sedangkan campuran yang heterogen adalah campuran dua zat atau lebih ya yang masih bisa dipisahkan secara sederhana. Contohnya, campuran antara air dengan pasir, air dengan minyak, es dawet, adonan kue, seandainya kita pisahkan masih bisa kita pisahkan. Nah, itulah contoh dari campuran yang heterogen. Nah, kemudian masuk kita ke perubahan materi. Tadi udah dijelaskan di awal bahwa ilmu kimia itu mempelajari juga tentang perubahan materi. Nah, perubahan materi itu terbagi menjadi dua. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Arti perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contoh, ketika kita membuat es batu, dari air menjadi es batu. Nanti cair lagi es batunya, jadi air lagi. Nah, itu namanya adalah perubahan fisika. Jadi dia tidak menimbulkan yang namanya zat baru. Sedangkan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang ditandai dengan terbentuknya zat baru. Ya, artinya kalau dia perubahan kimia ini, zat barunya akan terbentuk ya beda dengan zat awalnya. Contoh, kertas dibakar. Jadi kalau kertas dibakar kan jadi abu. Abu tidak mungkin lagi kembali ke kertas, gitu ya. Atau daun membusuk. Kalau udah busuk kan jadi busuk, dia tak bisa lagi kembali menjadi daun gitu. Nah, itu namanya perubahan kimia. Jadi kesimpulannya, perubahan fisika adalah perubahan yang bisa kembali ke bentuk semula atau bentuk awalnya, ya. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang tidak bisa lagi kembali ke bentuk sebelumnya. Nah, hakikat ilmu kimia bahwa setiap benda itu akan mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi, perubahan letak susunan. Ini akan mempengaruhi yang namanya sifat. Jadi jika dia berubah dari bentuk awalnya ke bentuk setelah deformasi, maka akan terjadi perubahan sifat. Sifat hasilnya akan berbeda dengan sifat awalnya, gitu ya. Nah, misalkan tadi kapur sirih tadi, jika kamu lihat sebelum dilarutkan dalam air, maka dia bentuknya padat, keras. Tapi setelah dilarutkan dalam air, maka dia akan cair seperti air. Nah, itu dia akan. Jadi sifatnya akan berbeda. Yang dari padat jadi cair. Kenapa bisa begitu? Karena terjadilah dia perubahan bentuk materi, baik susunan partikelnya maupun bentuknya. Nah, sampai di sini saya rasa kamu sudah memahami sebenarnya apa itu ilmu kimia. Nah, sekarang kita akan membahas berikutnya adalah manfaat belajar ilmu kimia. Salah satunya adalah untuk memahami, ya, supaya pemahaman kita itu akan lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Ya, yang kedua, mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya, nak, misalkan kamu mau makan keju. Nah, keju kan dibuat dari susu tuh. Kalau kamu peras saja susu lembu, dia tidak akan jadi keju. Nah, jadi supaya jadi keju gimana? Ada beberapa proses yang akan dilakukan. Jadi dia akan mengubah bahan alam itu tadi, susu tadi akan menjadi produk yang lebih berguna, kemudian harganya pun akan lebih tinggi. Nah, itu seperti dari susu tadi menjadi keju. Nah, seperti itulah manfaat belajar ilmu kimia. Jadi hal-hal yang alami bisa dibuat menjadi lebih lebih tinggi nilai jualnya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Contohnya lagi, nak, misalkan pengawet. Nah, pengawet juga dia berdasarnya adalah ilmu kimia tuh. Kalau biasanya kan kalau di rumah kita sehari-hari kita gunakan pengawetnya garam tuh. Tapi kalau garam itu tahan paling sampai 1 hari sampai 2 hari. Nah, kalau setahun gimana caranya? Nah, maka dipergunakanlah alat kimia. Nanti kita belajar itu juga. Nah, apa saja bahan pengawet yang ada di dalam kimia ini.
Nanti kita pelajari setelah ini. Kemudian, tadi kan dibilang dari awal bahwa ilmu kimia itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa, Nak? Karena memang dasar dari ilmu dalam kehidupan kita ini adalah kimia. Jadi kimia itu sangat erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan lain. Contohnya yang paling erat adalah dengan fisika, biologi, kedokteran, ya, farmakologi, kemudian ada lagi arkeologi. Nah, sedikit Ibu contohkan, misalkan ilmu kimia itu ada hubungannya dengan yang namanya biologi. Dari mananya, Nak? Misalkan, contohnya terjadinya peristiwa fotosintesis. Fotosintesis itu ya adalah reaksi hijau daun dengan karbon dioksida sehingga nanti akan menghasilkan yang namanya udara segar. Jadi salah satu yang dihasilkan dari peristiwa fotosintesis adalah oksigen yang segar. Ya, nah oksigen itu adalah O2 dalam kimia, Nak. Jadi reaksinya itulah yang digunakan, reaksi kimia itulah yang digunakan oleh orang biologi, gitu ya. Kemudian ada lagi hubungannya dengan yang namanya fisika. Contohnya apa, Nak? Contohnya menghitung tekanan. Tekanan itu, kalau dalam kimia, menghitung tekanan adalah mol kali R atau tetapan gas kali suhu, ya, per volume. Nah, di fisika juga akan diterapkan rumus yang sama. Jadi, kimia dan fisika saling berhubungan. Kemudian, secara farmakologi, obat-obatan juga berbahan dasar yang namanya kimia. Nah, farmakologi itu juga berhubungan yang namanya dengan kedokteran. Makanya tetap kimia itu sebagai dasar dalam ilmu pengetahuan yang lain. Gitu ya. Nah, salah satunya lagi yang sangat penting adalah dalam ilmu arkeologi. Jadi misalkan ketemu fosil atau tulang-tulang manusia purba. Nah, nanti kita bisa ukur berapa umurnya, berapa tahun dia hidup, berapa tahun dia mati. Nah, itu bisa dibahas dari arkeologi. Nah, nanti kita pelajari itu nanti di kelas 12. Nah, itu beberapa contoh peranan ilmu kimia ya dalam ilmu pengetahuan yang lain. Nah, untuk itu perkembangan ilmu kimia itu, Nak, ya ada beberapa teori. Yang pertama, ilmu kimia itu, Nak, sudah dipraktekkan pada peradaban Mesir, yaitu sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Nah, sekitar abad keempat sebelum Masehi, para filsuf Yunani mencoba memahami apa itu materi. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi mereka mencoba untuk memahami apa sebenarnya materi. Apa saja contohnya, gitu ya. Nah, pada abad pertengahan, tahun 5000 sampai 1600, ya, ilmu kimia itu lahir yang berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang artinya adalah perubahan materi. Nah, kemudian dilanjutkan lagi teorinya oleh seorang ahli namanya John Dalton. Dialah yang mengemukakan pertama sekali teori atom pada tahun 1803. Nah, tadi dijelaskan di depan bahwa selain memiliki dampak negatif, ilmu kimia juga memiliki dampak positif. Salah satunya adalah dalam bidang pertanian. Jadi dalam bidang pertanian, contohnya pupuk, penghilang hama, apalagi ya, perangsang tumbuh kembang, ya, kemudian menjaga buah supaya besar dan segala macamnya itu bisa dilakukan oleh orang-orang kimia. Nah, misalnya kemudian dalam gambar. Kemudian yang kedua dalam bidang kedokteran, ya, dalam bidang kedokteran yaitu contohnya obat-obatan, ya, perda rasa sakit seperti obat bius, itu juga dipelajari dalam kimia, ya. Kemudian dalam bidang geologi atau mineral bumi, contohnya misalkan tadi saya bilang menemukan fosil, batu-batu alam, ya. Kemudian batu-batu yang berharga dan sebagainya. Kemudian dalam bidang industri, contohnya pembuatan plastik, semen, PVC atau paralon, cat dan sebagainya.
Kemudian dalam bidang arkeologi, ya, penentuan nomor fosil, nanti kita pelajari saya bilang tadi di kelas 3, ya, nanti kita bahas itu. Kemudian bidang kecantikan, sabun mandi, sabun cuci muka, sampo, Pepsodent, minyak wangi, dan sebagainya. Nah, terakhir, kita belajar tentang metode ilmiah. Jadi dalam metode ilmiah itu ada beberapa langkah, ya, sehingga kita akan mencapai kesimpulan. Langkah-langkahnya pertama adalah merumuskan masalah, observasi, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, melakukan analisis data, dan terakhir baru kita menarik kesimpulan. Nah, bisa contohnya kamu menemukan masalah, misalkan kenapa anak-anak malas belajar, misalkan. Nah, kamu lakukan observasi. Kamu merumuskan masalahnya, kenapa anak-anak SMA malas belajar. Jadi kamu cari tahu, apa kira-kira yang kamu rasa atau kamu duga yang menyebabkan anak-anak malas belajar. Contohnya, karena pengaruh gadget atau handphone. Gitu ya, contoh nih. Maka kamu rumuskan hipotesisnya. Karena dipengaruhi oleh handphone, jadi minat anak belajar jadi menurun, gitu ya, sehingga dia malas belajar. Baru kamu rancang eksperimennya, gimana caranya supaya kamu bisa membuktikan hal itu. Contohnya kamu bikin angket, berapa jam mereka main handphone, berapa jam mereka belajar, bisa kamu bandingkan, rancanglah eksperimennya. Kemudian kamu bagilah melakukan eksperimen, kamu coba, kamu bagilah angket tadi sama anak-anak SMA ini atau kawan-kawan kamu dengan acuan-acuan tadi, misalkan waktu belajarnya berapa jam dibandingkan dengan waktu main handphone, gitu ya. Kemudian kamu analisis datanya. Nah, ternyata lebih banyak, misalkan nih, lebih banyak waktu mereka untuk main handphone daripada belajar, sehingga tentu malas, jadinya tentu jadi bodoh, gitu ya. Baru kamu tarik kesimpulan, misalkan gara-gara lebih banyak jam main handphone, anak-anak jadi malas belajar, sehingga tingkat minat belajarnya rendah, maka dia jadi bodoh, misalkan, gitu ya, nak. Nah, itulah satu contoh penerapan metode ilmiah yang bisa Ibu contohkan. Kemudian, kita masuk ke berikutnya adalah laboratorium kimia. Nah, dalam laboratorium kimia itu banyak alat dan banyak bahan. Ya, nak. Jadi yang pertama kita bahas adalah alat. Jadi alatnya sangat banyak sekali. Nanti suatu waktu kita akan pergi ke lab. Nah, sebelum kita mulai masuk ke lab, kita harus pahami dulu apa saja alat-alat yang ada di sana, apa saja bahan-bahan yang ada di sana. Nah, Ibu akan kasih beberapa contoh alat untuk mengukur volume cairan. Jadi yang pertama ada namanya gelas kimia atau beker glass. Itu kamu lihat di gambar pertama. Kemudian ada namanya gelas ukur atau silinder ukur. Kemudian yang ketiga ada labu ukur. Yang keempat ada pipet gondok atau pipet, itu kamu lihat pipet namanya pipet gondok. Kemudian ada namanya burette. Burette itu untuk titrasi, nanti kita pelajari di kelas 11. Kemudian ada namanya dua alat pengukur massa. Nah, alat pengukur massa ini ada dua, ada neraca manual, ada neraca digital atau elektronik. Nah, bisa kamu lihat di kiri itu masih manual, kayak timbangan emas. Kalau neraca elektrik atau neraca digital seperti yang di kanan, langsung nampak dia berapa masanya dari nominal angka yang ada di timbangan tersebut. Kemudian alat pembakar, contohnya adalah pembakar spiritus dan pembakar bunsen. Itu kamu bisa lihat di nomor 3. Kemudian namanya alat pengukur suhu, ya. Namanya termometer. Dalam kimia biasa digunakan suhu itu ada dua. Yang pertama adalah derajat Celcius dan adalah derajat Kelvin. Kemudian kamu harus pahami juga zat-zat kimia, yang mana yang berbahaya, mana yang beracun, mana mudah meledak, mana pengoksidasi, mana korosif, mana mudah terbakar. Arti korosif, nak, mudah berkarat ya, nak. Yang mana mudah berkarat, mana beracun itu tandanya ada 6. Kamu bisa lihat, kamu amati. Jadi kalau dapat tanda silang berarti berbahaya, jangan coba-coba diminum, gitu ya, nak ya. Mudah meledak berarti jangan coba-coba dekatkan api, gitu ya, dan sebagainya. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang bisa Ibu jelaskan tentang hakikat kimia, ilmu kimia itu apa kegunaannya, apa dampak positifnya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian apa saja pengantar untuk yang kita butuhkan untuk bisa mempelajari kimia itu, baik secara teorinya, baru secara laboratorium prakteknya, nanti kita akan bahas. Jadi tadi Ibu hanya menunjukkan beberapa contoh alat
kimia. Nanti kita akan lebih mendalam di alat kimia itu ketika kita masuk laboratorium. Mungkin sampai di sini dulu nak yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa kamu cerna, ya bisa kamu telaah bahwa ternyata kimia itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pernah lepas dari namanya kehidupan, gitu ya nak ya. Nah, untuk memantapkan pemahaman kamu, Ibu akan kasih beberapa soal, ya ada 5 soal di sini. Kamu kerjakan nak di buku latihan nak, kemudian kamu foto nanti, kirim ke WA grup kita, ya. Oke nak, sampai di sini dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.